Pemilu adalah pesta rakyat bagi masyarakat Indonesia. Waktu di mana kondisi sosial ekonomi Indonesia muncul ke permukaan. Anda akan melihat fenomena tersebut dari kondisi sebuah pemukiman yang diapit oleh sungai dan rel kereta api. Dan ini adalah suasana pemilu di daerah Babakan Sari, Kota Bandung. Ini adalah Rizkian Maulana, warga Babakan Sari, seorang mahasiswa sekaligus panitia KPPS di TPS 44 Babakan Sari, Kota Bandung. Ini dari dulu sih kalau ada kegiatan kayak KPPS atau lomba 17 Agustus memang selalu di depan Pak Kunchoro, dan mungkin kenapa dibolehin karena mengerti juga mungkin ya Pak Kunchoro tentang kondisi, karena tidak ada tempat, kita tidak punya lapangan di sini gitu. Jadi mungkin dibolehin, dan kalau nggak salah Pak Kunchoro itu tahun kemarin pernah jadi KPPS gitu. Seingat saya ya 5 tahun kemarin tuh ada yang ditutup, ada yang enggak. Harusnya tuh kemarin bikin jalan dikit buat orang yang jalan kaki di belakang tendanya gitu. Kemarin enggak sih, kemarin ketutup semua. Jadi yang lewat harus lewat gang muter gitu. Paling itu sih. Kalau untuk motor memang ditutup, nggak bisa lewat. Beberapa waktu belakangan ini mungkin Anda sering melihat jokes dan juga meme yang berseliweran di media sosial seperti "Halo Dek, mau sama Abdi Negara? Kini Abang sudah dilantik menjadi KPPS." Demi Allah Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS. Halo, nama aku Neica Rahmawati, biasa dipanggil Ica. Aku di KPS 8 Neglasari. Pernah dikatain teman Abdi Negara? Belum sih, wah langsung dijitak kalau langsung orangnya kalau sampai dikatain kayak gitu. Karena apa ya, sebenarnya ya nggak apa-apa aja sih kalau misalnya cuman buat bercandaan doang. Tapi kalau misalnya sampai kayak yang dibully banget gitu atau emang kayak yang dipojokin banget tuh keterlaluan sih, karena kayak lo nggak tahu siapa jadi anggota KPPS gitu. Gitu, apakah marah kah atau Ketawa aja sih, karena dengan yang katanya kerja cuma 1 hari dapat 1 juta, ya jujur memang benar, tapi ternyata kerja bebannya juga lebih besar juga gitu. Tapi untuk bayaran segitu, untuk bayaran 1,1 untuk petugas KPPS, buat saya sudah bisa dibilang worth it. Ya, boleh dibilang dengan angka segitu ya, dengan pekerjaan yang tidak lama, sangat besar juga ya buat kita itu, apalagi buat orang awam yang tidak tahu bayaran segitu tuh, wah gede gitu. Saya nggak tahu maksudnya apakah KPPS itu soal KPPS ya, soal gaji segala macam itu apakah mau atau tidak, karena
nggak mengikuti secara detailnya sih bagaimana detail apa pergajian apa segala macam dari KPPS. Diksi-diksi yang salah kaprah gitu kita itu. Jadi yang ada itu dia tuh setelah pelantikan KPPS tuh langsung ngambil Pajero dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya itu salah kaprah gitu kan. Nah, terlepas dari itu memang besaran itu ya cukup-cukup saja gitu kan. Menurut saya tuh cukup-cukup saja. Enggak. Kenapa bisa bilang nggak worth it? Karena pada saat hari H juga kita kerja nggak 1 hari sih, bisa dibilang 24 jam lah. Jadi pada saat perhitungan suara juga kan itu ada 5 kotak suara kan, ada dari presiden, DPD, DPR RI, DPR kabupaten, dan DPR provinsi, ada 5 kan. Jadi memakan waktu yang cukup lama juga karena prosedurnya cukup ketat gitu. Jadi sebenarnya yang bikin lama tuh bukan penghitungannya ya, tapi ngitung tahu kan surat perhitungan kayak gimana? Iya. Pernah lihat kan? Pernah. Nah, itu kan di kotak-kotak itu kalau misalnya kosong, kita kan coret-coret kan angka Z kayak gitu. Nah, sebenarnya itu yang bikin lama. Jadi emang kemarin tuh kita waktu setelah beres pencoblosan tuh beresnya jam 9 pagi. Itu tuh emang kita nggak tidur gitu. Semuanya nggak ada yang tidur. Sampai sekarang saya jujur masih nggak ngerti meme, apalagi yang rumah itu sama mobil. Mungkin kalau DP ya masih bisa, tapi kalau sampai lunas sampai beli saya nggak masuk lah gitu. Kok bisa meme-nya ada kayak gini gitu menurut saya. Tapi untuk gajinya ya alhamdulillah kalau saya sendiri masih worth aja gitu. Dan selama tidak dipotong sih saya worth aja gajinya. Dan masa pemilu identik dengan perputaran uang yang lebih besar daripada biasanya. Presiden 1 sah. Presiden 2 sah. Presiden 3 sah. Untuk gaji dikasihnya secara amplop gitu ya. Nah, di situ ada kumpulan sekalian. Sebenarnya bukan evaluasi sih, karena udah beres juga dan udah ada keputusan bahwa TPS tidak melakukan pemungutan suara ulang. 1,1 ya mungkin dipakai ya tahu lah ya anak muda gitu ya, mungkin malam kan kata Prabowo itu kan tadi itu kan siangnya menyangkul, malamnya ke party. Nah itulah kita. Tergantung kebutuhan pasti kan, yang lagi dibutuhkannya apa. Kayaknya uang itu bisa saya pakai main, beli barang yang saya inginkan, dan mungkin juga kesenangan-kesenangan lain gitu. Jadi ya boleh dibilang untuk angka segitu bukan angka yang kecil, dan harusnya dengan angka segitu tuh petugas KPPS bekerja lebih maksimal sih. Ya karena saya kuliah ya dan sudah tidak mendapatkan uang jajan dari orang tua, ya pastinya untuk menyambung hidup saya dan ya untuk transportasi ke kampus, entah untuk jajan. Intinya untuk kehidupan saya sehari-hari. Kalau saya masih ada sisa sih, dan itu langsung dimasukin ke digital. Mengingat
gaya hidup saya yang kalau ada cash langsung beli apa-apa aja. Jadi saya sadar saya masukin ke digital gitu, dan sisanya ada yang dikasihin ke orang tua gitu, ada yang jajan, terutama rokok sih. Di hari H itu jujur saya kapok sih, karena apaan sih ya ini kerja gini sampai jam segini baru beres, tapi cuman segini gitu. Tapi di satu sisi saya dapat pelajaran juga gitu, dan kalau bisa dikatakan ya pelajarannya nggak boleh meremehkan hal kecil sih, karena beberapa masalah yang ada di hari HTPS tuh sebenarnya masalah kecil, tapi ngerembetnya tuh sampai ke akhir proses pelaksanaan gitu. Soal aplikasi Sirekap yang katanya dihack atau dicurangin oleh panitia KPPS, ya aku kenapa bilang harus lebih digedein lagi budget untuk membuat aplikasi, karena ya jangan nyalahin panitia KPPS. Kita cuma menjalankan tugas saja gitu. Karena memang benar itunya scanning, karena upload foto dan di BIMTEK-nya pun dikasih tahu nulisnya harus jelas gitu. Walaupun waktu awal disuruh nulisnya digital, angka digital, tapi waktu kemarin nulis angka biasa aja, yang penting jelas. Itu sih. Jadi kesalahan aplikasi mungkin. Bebannya kan di hari H gitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi di pemilu sekarang jangan sampai terulang lagi. Gitu kan, kasus 2019 yang mana banyak petugas KPPS waktu saat itu karena kecapean dan lain-lain dia meninggal dan sebagainya. Itu yang harus kita hindari lah gitu. Ya entah harus bergadang, kurang minum gitu. Makanya nggak heran kenapa banyak anggota yang akhirnya meninggal dunia gitu kan. Khususnya untuk usia-usia emang udah renta gitu kan, udah cukup tua gitu. Apakah di tahun berikutnya atau periode berikutnya Indonesia bisa menggunakan e-digital? Saya rasa di 3 periode ke depan sih baru bisa dipakai e-digital. 15 tahun ya? Ya. Kalau masih sama kayak gini sih jujur kapok ya. Kecuali KPPS 7 bisa dibicarakan. Apa tuh? Celupan tinta. Pertarungan sudah usai gitu. Memilih mendukung dan tidak mendukung sudah kita beresi. Ya setelah itu ya apalagi kita balik ke habit kita yang biasa dengan gaji yang seadanya lagi juga. Betul, itu membuka lapangan pekerjaan, tapi cuma 1 hari. Lantas apa selanjutnya untuk rakyat Indonesia? Mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pesta rakyat yang menitipkan harapan kepada pejabat, di mana di dalam kemenangan mereka ada keringat, uang, dan waktu yang masyarakat sisihkan untuk pesta ini. Kemanakah masyarakat setelah pesta berakhir? Mereka kembali ke realita kehidupannya yang sama seperti sebelum pesta dimulai.